Hai, bertemu lagi di Indi Skoliosis Live. Dan hari ini aku akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menjawab Q&A yang kedua. Kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Daniel Pauli. Daniel Pauli ini adalah salah satu teman YouTubeku. Jangan lupa subscribe sama channelnya ya, karena dia banyak sekali upload video-video tentang kondisinya. Sangat menarik sekali. Pertanyaannya adalah, well, how did it all start and does it make your life hard or is it easy? Oke, thank you Daniel. Jadi gimana semua itu bisa dimulai? Semuanya dimulai waktu aku mau berulang tahun ke-13. Jadi waktu itu aku membaca artikel tentang operasi skoliosis di salah satu tabloid olahraga, dan ada cara untuk mendeteksi sederhana di rumah. Waktu itu aku langsung coba tanpa maksud apa-apa, dan aku langsung menemukan ada punuk yang besar di sebelah kanan. Aku langsung bilang sama orang tuaku waktu itu, mereka bawa aku ke rumah sakit spesialis tulang, dan tada, aku langsung didiagnosis skoliosis oleh dokter 35 derajat. Waktu itu kurvanya belum terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi masih sedang-sedang saja. Terus, does it make your life hard or is it easy? Ya, pada awalnya memang aku pikir bakal jadi susah karena banyak hal baru yang harus aku lakukan, seperti fisioterapi dan juga harus pakai brace 23 jam sehari. Aku pikir kalau 23 jam aku harus pakai brace 1 jam, berarti aku cuma punya waktu 1 jam untuk free. Tapi semakin lama aku jadi beradaptasi dan bisa melakukan banyak hal seperti remaja yang lainnya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, Indi, kamu kan harus pakai brace 23 jam per hari, lalu gimana caranya kamu bikin video tanpa brace? Seiring berjalannya waktu, aku jadi bisa menyesuaikan waktu dengan lebih teratur lagi. Jadi aku bisa bikin video setelah aku mandi, lalu setelah membuat video aku edit dengan menggunakan brace. Jadi aku nggak selalu pakai brace, tapi di video-video misalnya cover yang aku nggak terlalu menunjukkan banyak kulit, biasanya aku memakai brace dan nggak ada yang notice. Pertanyaan yang kedua datang dari Irvina Murbaranti dari Facebook. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melakukan operasi? Jika tidak, apakah masih pakai brace? Metode apa yang Anda pilih untuk mengurangi derajat skoliosis Anda? Oke, aku nggak operasi, entahlah enggak atau belum, aku belum tahu. Tapi sejauh ini aku tidak membutuhkan operasi. Ada dokter yang bilang aku butuh operasi, tapi dokter lain bilang aku tidak perlu operasi karena sepertinya belakangan kurvaku tidak begitu progresif. Jadi jikapun ada kenaikan, hanya naik sedikit demi sedikit, jadi belum diperlukan operasi. Yang aku pilih adalah bracing. Aku sekarang pakai spine core, yaitu soft brace. Sudah 2 tahun belakangan, setelah sebelumnya 5 tahun aku menggunakan Boston brace. Dan metode apa yang Anda pilih untuk mengurangi derajat skoliosis? Ya, selain bracing, aku juga exercise secara rutin di rumah setiap hari. Pertanyaan ketiga dari Facebook juga dari Novita Liana. Aku mau tanya, boleh Kak? Of course. Kakak suka ngerasa panas pada bagian punggung atau tulang belakang? Kalau iya, cara kakak mengatasinya apa? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, aku sering juga merasakan panas di beberapa bagian tubuh aku, terutama di bahu, juga di punggung bagian belakang. Aku pernah tanya sama dokter dan itu totally normal buat skolioser, terutama yang kurvanya besar. Biasanya itu karena kaku, peredaran darah kita ada yang nggak lancar, atau malah kurang exercise. Untuk mengatasinya aku punya dua cara nih. Yang pertama, cara yang simpel itu berendam di air hangat. Biasanya dengan aku berendam, peredaran darah menjadi lebih lancar, terus mengurangi juga rasa sakitnya. Dan cara yang kedua, aku lebih suka. Kenapa? Karena lebih aktif. Aku akan exercise atau stretching. Biasanya dengan kita stretching secara rutin, perasaan panas atau pedas itu bisa berkurang dengan sendirinya. Pertanyaan keempat dari Diana Nilasari di Facebook. Pertanyaan yang menarik nih, apakah skoliosis itu jenis penyakit atau cacat tubuh? Dalam istilah kedokteran, skoliosis itu memang masuknya ke suatu kelainan atau cacat tubuh, tapi aku sendiri kurang suka menggunakan istilah itu. Aku biasa menyebutnya dengan kondisi. Kenapa kondisi? Karena
sebagian orang ada yang memang terakhir dengan skoliosis, tapi juga ada sebagian orang yang menjadi skoliosis karena suatu sebab, misalnya kecelakaan atau efek dari suatu sindrom, dan aku sendiri idiopathic. Jadi jika dibilang cacat tubuh, aku pikir itu kurang tepat, jadi aku bilangnya itu kondisi. Pertanyaan yang kelima dari Facebook juga, dari Sukmawati Sitorus. Kak, gimana sih caranya biar tetap pede di hadapan teman-teman? Sebetulnya pede dan tidak pede itu nggak tergantung dari skoliosis kamu atau apapun kondisi kamu. Dulu aku memang waktu awal aku masuk SMP, aku memang sempat nggak pede karena aku pikir aku beda dan mungkin teman-teman nggak akan menerima itu. Tapi setelah aku lebih dewasa lagi, aku jadi sadar kalau hal yang pertama orang perhatikan dari kita itu bukan brace atau kondisi kita, tapi bagaimana cara pembawaan kita, dari senyum kita, dan jika kita ramah dan kita pun menghormati diri kita, nggak memandang diri kita rendah, aku yakin orang pun gak akan menganggap kita seperti itu. Jadi yang pertama, respect dulu dirimu sendiri, baru berharaplah teman-temanmu akan merespek dirimu. Pede aja. Pertanyaan yang terakhir dari Max Washington Songs di YouTube. Hi Max, pertanyaannya adalah, Hi Indi, I wanted to ask you a question for your Q&A. Do you do a yoga? And does it help? I saw an article about a woman who had a problem and the yoga in addition of to physical therapy really help. Oke, thank you Max. Ya, aku sempat yoga khusus skoliosis. Apakah itu membantu? Itu sangat-sangat membantu sekali karena dengan yoga itu membantu tubuhku untuk lebih flex, untuk lebih relax, dan juga lebih ototnya menjadi lebih lentur, karena otot yang lentur dan kuat itu membantu untuk menopang tubuhku jadi lebih baik lagi. Karena jika kita hanya pakai brace, biasanya setelah dilepas ototnya akan kembali lagi seperti semula. Tapi dengan yoga itu memberikan efek yang lebih permanen karena otot kita ikut terlatih. Tapi sekarang aku sudah tidak melakukan yoga itu lagi karena jaraknya sangat jauh. Sedangkan untuk mengikuti yoga yang biasa, aku tidak diizinkan oleh dokter karena kurvaku sudah tinggi. Jadi mungkin aku akan menunggu ada yoga khusus skoliosis lagi di kotaku. Kalau kalian punya info yoga khusus skoliosis atau pilates khusus skoliosis di daerah Bandung, tolong beritahu aku ya. Oke, itu tadi 6 pertanyaan dari teman-teman yang sudah meninggalkan pesan di video Q&A ku yang sudah diupload 2 episode dari sekarang. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi di sini, tapi akan aku jawab di part 3 karena kalau aku jawab sekarang akan kepanjangan sepertinya. Thank you so much atas pertanyaannya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jika teman-teman masih punya pertanyaan, tinggalkan di bawah ini. Bye dan take care.